Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang statistik. Di bagian pertama ini yang akan kita bahas adalah mengumpulkan dan menyajikan data. Oke ya, langsung saja kita mulai. Sebelum kita memahami tentang cara mengumpulkan serta cara menyajikan data, terlebih dahulu kita harus pahami apa itu statistik. Banyak sekali para ahli yang sudah mendefinisikan tentang arti statistik ya, yang pada intinya adalah statistik itu adalah metode atau cara untuk pengumpulan data, pengolahan, penganalisis, serta penarikan kesimpulan. Jadi secara mudahnya dapat kita pahami bahwa statistik adalah sebagai alat pengolah data angka. Nah, bicara tentang statistik, di sana ada dua hal yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah datum. Datum itu adalah satu informasi, ya, satu informasi. Jadi misalkan kalau ada informasi tentang tinggi badan, kalau hanya satu saja kita sebut sebagai datum. Nah, akan tetapi kalau sudah banyak ya, banyak tinggi badan orang sekian seperti itu ya. Jadi itu sudah disebut sebagai data. Jadi dalam bahasa Latin data merupakan bentuk dalam bahasa Latin data merupakan kumpulan dari datum ya. Nah, yang datum itu sendiri memiliki arti satu informasi ya. Satu informasi saja. Kalau sudah lebih dari satu atau jamak atau kumpulan maka sudah diartikan sebagai data. Nah, sekarang bagaimanakah cara memperoleh atau mengumpulkan data tersebut? Yang pertama, ya, cara mengumpulkan data kita bisa lakukan dengan pengamatan. Jadi langsung meninjau, melihat objek secara langsung, ya. Lalu selain itu kita bisa menggunakan metode pencarian literatur, menggunakan data yang sudah ada di dalam penelitian sebelumnya, atau bisa secara mudah dipahami yaitu menggunakan data yang sudah ada ya. Jadi misalkan ada seorang yang akan meneliti tentang korelasi antara nilai pada saat digunakan untuk masuk untuk memilih sekolah tertentu ya, nilai dari jenjang sebelumnya untuk memilih sekolah tadi, lalu dengan prestasi belajar setelah diterima ya. Jadi bisa menggunakan nilai atau dokumen setelah diterima prestasinya kayak apa dibandingkan dengan dulunya ya, ketika dia masih belum diterima atau nilai yang digunakan untuk mendaftar dulu itu. Nah, baik. Selanjutnya angket ya. Bisa menggunakan angket. Angket itu daftar pernyataan yang ditanyakan kepada objek untuk diisi. Ya, jadi biasanya angket atau kuesioner itu berisi pertanyaan-pertanyaan yang mana pertanyaan itu disesuaikan dengan peruntukan dari si peneliti itu sendiri. Baik. Selanjutnya interview atau wawancara. Jadi metode ini menggunakan cara langsung menanyakan kepada sumber atau objek peneliti atau melakukan tanya jawab dengan objek peneliti. Selanjutnya adalah bagaimanakah cara menyajikan data.
Untuk memahami bagaimana cara menyajikan data ini, langsung saja saya hadirkan contoh ini ya. Jadi ini dikutip dari www.inews.id ya. Daftar 5 merek mobil penumpang dengan penjualan terbanyak pada Januari hingga November 2019. Nah, misalkan ada data seperti ini ya. Jadi ada data 5 merek mobil ya. Toyota, Daihatsu, Honda, Mitsubishi, dan nah, apabila data tadi disajikan dalam bentuk tabel, maka akan seperti ini ya. Jadi tentu ini akan lebih mudah untuk dipahami, dilihat ya, dan ditafsirkan daripada tampilan data yang masih ya, berupa kalimat ya, kalimat yang panjang yang susah untuk dipahami. Jadi bisa kita sederhanakan dengan cara dibuatlah suatu tabel. Seperti ini caranya ya, tinggal kita buat kolom-kolomnya. Silakan berkreasi di sini. Ini kebetulan diurut dari yang tertinggi ya, Toyota 304.344 dan seterusnya hingga Suzuki 90.267 seperti itu. Baik, nah selain bisa disajikan dalam bentuk tabel seperti ini, juga bisa disajikan dalam bentuk grafik. Nah, begini ya. Jadi yang sini yang bawah ya, yang mendatar, yang horizontal ini merek mobilnya. Lalu yang berdiri ini adalah banyaknya penjualan. Nah, seperti ini. Jadi Toyota terjual sekian ya. Lalu Daihatsu, Honda, Mitsubishi, dan Suzuki seperti itu. Baik, kita lanjut. Nah, sekarang dalam bentuk diagram batang ya. Diagram batang seperti ini ya. Jadi pada prinsipnya mirip-mirip ya dengan diagram garis tadi. Hanya saja di sini divisualkan dengan batang-batang ya, batang-batang seperti ini. Yang mana ketinggiannya ini menggambarkan banyaknya penjualan ya. Semakin tinggi artinya semakin laris, semakin banyak dibeli oleh masyarakat. Nah, tentu dengan melihat tampilan seperti ini itu akan gampang sekali untuk ditafsirkan, gampang sekali untuk dianalisis. Nah, selain dalam bentuk batang seperti ini, nah, dalam bentuk yang seperti ini ya. Jadi ini sama diagram batang namanya. Baik, kita lanjutkan menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, kita lihat seperti ini ya. Jadi tadi pada data yang kita miliki, Toyota terjual paling banyak. Sehingga di sini sektor atau juringnya ini paling luas di sini ya. Nah, seperti tadi juga bisa dalam bentuk seperti ini ya. Jadi boleh dinyatakan dalam persentase, boleh pula dinyatakan dalam derajat. Ya. Kalau dalam derajat artinya satu lingkaran ini 360 derajat. Lalu kalau dalam persen berarti semuanya atau satu lingkaran ini adalah 100%. Nah, caranya adalah angka-angka tadi dikonversi ya ke dalam bentuk persentase masing-masing ya. Jadi Toyota tadi terjual berapa dibagi total semuanya dikali 100% seperti itu. Sehingga masing-masing nanti akan bisa diketahui besar persentasenya. Yang mana totalnya akan 100% seperti itu. Berikutnya adalah nah, setelah data itu kita miliki, kita sajikan, lalu untuk apa data itu ya? Nah, jadi tidak hanya sekedar untuk dikumpulkan lalu ditampilkan ya. Yang paling penting adalah dengan data itu kita bisa menggunakan untuk keperluan lebih lanjut ya, untuk pengambilan langkah-langkah kebijakan.
bagaimana yang terbaik, ya, apa yang harus kita lakukan, ya, kira-kira bagaimana resikonya, berarti harus kita hindarkan seperti itu. Nah, ambil contoh misalkan ya, contoh sederhana ya. Jadi seorang penjual gorengan ya, kalau dia menggunakan statistik, menggunakan data ini ya, menggunakan data, dia akan catat apa saja yang paling laku, jenis gorengan apa yang paling disukai oleh pembeli, kapan waktu-waktu yang paling banyak orang beli, di daerah mana sajakah gorengan sangat disukai, ya, orang usia berapakah yang paling suka gorengan, dan lain sebagainya ya. Jadi tidak akan terjadi ya produksi gorengan dan ternyata tidak ada yang beli, ya, karena ya, penjual gorengan sudah menganalisis dengan menggunakan data-data ini. Jadi akan berbeda orang yang menggunakan data dengan tidak menggunakan data. Ya, jadi orang yang sudah menganalisis dengan data-data yang dimiliki, kira-kira nanti hasilnya akan lebih optimal seperti itu. Sebagai seorang siswa nanti akan berhadapan dengan soal-soal AKM ya, asesmen kompetensi minimal. Nah, mungkin bisa kita tengok sedikit contoh dari soal AKM. Nah, seperti ini ya. Jadi ini ada infografis yang berupa diagram batang ya. Di 5 negara penyumbang terbesar sampah plastik ke lautan. Jadi ini langsung saya ambil dari latihan soal ya, AKM di websitenya ya, Kementerian. Ya, di sini sudah tampak seperti ini ya, tampil bahwa paling pinggir sini ada Cina, Indonesia, Filipina, Vietnam, Sri Lanka. Nah, nanti akan dikasih tabel diagram seperti ini. Lalu akan ada pernyataan yang mana kita harus memilih benar atau salah seperti itu. Jadi tidak hanya sekedar bisa lihat tabel atau bisa membuat tabel, tapi kita juga harus bisa menganalisis tabel tersebut ya. Misalkan contoh ya, jadi Indonesia menyumbang 71% dari jumlah sampah plastik yang disumbangkan oleh negara penyumbang terbesar dunia. Nah, jadi di sini yang diketahui ini kita harus konversi dalam bentuk presentase. Kalau ternyata 71 berarti pernyataan yang paling atas ini benar seperti itu ya. Jadi itu caranya. Terus seperti itu kita lakukan sebuah analisa dan penarikan kesimpulan yang tepat seperti itu. Kita lanjut. Misalkan Anda adalah seorang pengusaha pakaian. Nah, ini contoh ya. Jadi seorang pengusaha pakaian dia akan menggunakan data, analisa ya, dan pengambilan kebijakan, kira-kira pakaian apakah yang paling disukai, jenis pakaian apa ya, lalu jenis kelaminnya wanita atau perempuan yang paling sering belanja, lalu motifnya bagaimana. Nah, sehingga nanti dia akan produksi yang paling disukai ini, yang paling menguntungkan itu secara banyak, dan yang lain mungkin secukupnya saja. Nah, seperti itu. Jadi sangat penting sekali kesimpulannya ya, bahwa masalah data ini. Misalkan Anda adalah seorang peternak ikan ya. Jadi Anda akan memilih kira-kira jenis ikan apa yang paling disukai dan tentunya, sehingga bisa meminimalkan risiko ya. Oke, misalkan Anda adalah seorang pemilik showroom motor, maka Anda akan menjual motor-motor yang paling diminati oleh masyarakat. Dan selain itu, motor-motor yang kira-kira dengan modal sedikit namun bisa memberikan untung yang besar. Baik ya, seperti itu data. Semoga bisa dipahami dan yang paling penting semoga bisa bermanfaat. Ya, jadi terus belajar, terus dan terus, semoga tidak bosan-bosan dan tidak mengeluh, karena mengeluh hanya akan membuat hidup kita semakin tertekan
Sedangkan bersyukur akan senantiasa membawa kita pada jalan kemudahan. Sekian, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.